Halo, hari ini aku mau cerita tentang gimana perjalanan membaca aku. Jadi menurut cerita ibuku dan ingatan kabur-kaburku gitu, aku udah bisa baca sejak sebelum masuk TK. Nah, waktu aku kecil dulu, aku suka baca-baca tulisan yang ada di siaran berita. Jadi waktu itu siaran berita itu bentuknya kayak gini, penyiarnya ada di sini, terus yang di sebelah sini tuh ada kotak kecil gitu, terus ada tulisan mengenai topik utama yang dibawakan. Nah, waktu itu aku suka baca-baca tulisan yang ada di kotak kecil itu dan aku tulis di buku, tapi sayangnya bukunya udah hilang. Waktu aku SD, aku suka main-main ke rumah tetangga yang kakak kelas gitu. Jadi dia punya buku-buku bahasa Indonesia yang isinya itu banyak dongeng-dongeng kayak Kancil dan Kera, Timun Mas, Pak Pandir, Kancil dan Buaya. Dan aku tuh suka main-main ke sana, terus baca-baca cerita itu. Setiap hari bacanya itu lagi, kayak nggak pernah bosen. Nah, di buku-buku bahasa Indonesia itu, gambar-gambarnya tuh masih hitam putih dan khas banget gambar-gambar pada masa itu. Cerita bergambar yang aku baca waktu kecil itu buku fabel punya sepupu yang tokoh utamanya itu kelinci-kelinci. Aku ingat banget ada satu cerita yang subjudulnya itu telinga terkulai. Nah, sampai sekarang aku ingat sama kata telinga terkulai itu karena menurut aku pada waktu itu terkulai itu satu kata yang aneh gitu. Jadi kata aneh itu aku ingat sampai sekarang. Selain buku fabel, aku dulu juga suka baca-baca majalah Bobo yang ada di rumah sepupuku yang lain. Nah, sepupuku ini itu punya komik Siksa Neraka. Nah, kalau aku inget-inget ya, komik Siksa Neraka ini tuh jadi satu-satunya komik yang boleh aku baca. Jadi aku itu termasuk anak yang gak boleh baca komik sama bapak. Karena menurut bapakku, baca komik itu bikin gak pinter. Jadi dulu tuh aku baca-baca komik itu sembunyi-sembunyi. Akhirnya aku ke rumah tetangga. Nah, pernah tuh aku pinjem komik, terus aku bawa pulang kan, komik Paman Gober. Terus waktu aku baca komik itu, terus ketahuan bapakku, aku dimarahin bener, disuruh balikin komik itu. Ya, jadi aku balikin ke rumah tetangga yang punya komik itu. Terus ya aku jadi sering main ke sana dong karena buat baca komik itu. Nah, terus di rumah tetangga itu ada majalah kayak National Geographic sama Trubus. Nah, aku suka banget baca dua majalah itu. Dan ada satu artikel yang aku inget banget dari majalah National Geographic itu. Judulnya itu pokoknya tentang Gunung Himalaya gitu. Nah, kalimat pembukanya itu bunyinya kayak gini. Wajahnya keluh bersimbah salju. Nah, terus ada juga artikel entah di National Geographic atau di Trubus, aku lupa. Nah, itu tentang menghilangkan tai lalat. Jadi ini tuh kayak metode dari surat pembaca gitu. Metodenya itu katanya ya, kalau mau ngilangin tai lalat kayak gini tuh, itu nempelin air ludah tiap menit. Katanya sih ampuh ya, katanya, cuman nggak tahu lagi karena aku pernah nyoba tapi nggak istiqomah, jadinya ya it didn't work for me. Terus ada lagi artikel yang ilustrasinya itu gambar laki-laki hamil. Nah, aku nggak tahu ya itu artikel itu tentang apa, karena kan waktu itu masih kecil, jadi majalahnya disembunyiin dari anak kecil macam aku. Masih di rumah tetangga yang sama. Nah, ibunya tetanggaku ini tuh kan jualan makanan dan kayak kebutuhan rumah tangga sehari-hari kayak rempah-rempah gitu. Nah, terus tetanggaku ini dapat limpahan surat kabar dari tetangga yang ada di depan rumahnya yang emang langganan. Nah, koran-koran ini tuh dibuat bungkus jualannya gitu. Nah, pada waktu itu aku sering main-main ke situ buat baca surat-surat kabar yang ada di situ. Pernah ya, aku kayak inget kabur-kabur gitu, ada satu surat kabar yang membahas tentang Titanic. Nah, karena aku nggak ngeh pada waktu itu, belum ngerti kan, jadi ya foto-fotonya Leonardo DiCaprio masa muda itu berakhir jadi bungkus rujak. Nah, terus ada tetangga lain yang punya anak-anak yang udah SMP. Nah, anak-anaknya ini punya beberapa buku Goosebumps. Aku jadi sering main ke sana
Tapi aku nggak berani baca buku Goosebumps. Aku baru berani baca buku Goosebumps itu waktu aku SMP. Nah, aku punya satu temen nih yang punya koleksi detektif Conan dan Goosebumps lengkap banget. Jadi ya surga dunia dong buat aku. Jadi aku sering pinjem-pinjem buku dan komik dari dia. Wah, waktu SMP tuh aku ngikutin banget detektif Conan sampai sering bahas sama teman sekelasku yang juga suka komik itu. Terus lama-lama aku kehilangan minat ke komik detektif Conan karena ya ceritanya nggak tamat-tamat. Terus di SMP ini juga aku tahu ada komik lucu namanya Haimiko. Nah, aku jatuh cinta sama komik Haimiko sampai sekarang. Terus pas SMP juga itu aku mulai kenal sama buku-buku Harry Potter. Waktu itu aku baca buku yang ke-6. Padahal sebelumnya aku belum pernah baca buku Harry Potter, tapi begitu baca yang seri ke-6 ini aku langsung jatuh cinta sama Harry Potter series. Lanjut pas SMA, aku pas SMA ini punya sahabat yang punya buku tetralogi Laskar Pelangi. Nah, aku pinjam semuanya, aku baca dan bukunya itu bagus banget. Fast forward ke masa-masa kuliah. Nah, waktu kuliah ini aku juga punya sahabat yang hobi baca buku, punya banyak buku dan gak pelit minjemin buku. Jadi ya aku sering pinjem-pinjem novel punya dia yang kayak Ciklit, Tinlit, kayak gitu-gitu. Terus waktu kerja aku punya teman satu Subagian yang dia itu ternyata temannya teman kuliahku yang aku dulu gak akrab. Nah, aku jadi agak dekat sama teman kuliahku ini karena si teman satu Subagian tadi. Terus teman kuliah aku ini ternyata koleksi novelnya tuh banyak banget di rumahnya. Jadi waktu aku main-main ke rumahnya, aku pinjam banyak banget buku dari dia. Kayak novel Harry Potter semua seri, terus ada tetraloginya Musim Ilanatan, terus ada banyak deh, pokoknya aku pinjam dari dia banyak banget. Nah, sedangkan sama teman yang satu Subagian tadi, ternyata genre bacaan kami itu beda, jadi nggak bisa saling pinjam meminjam buku gitu. Nah, di masa-masa kerja ini aku beli semua komik Haimiko yang dulu nggak bisa aku koleksi. Terus waktu kerja ini lama-lama genre bacaanku tuh merembet ke genre sejarah. Aku suka sejarah ini tuh karena malu gitu. Bisa hafal tanggal-tanggal lahir cowok-cowok Korea, tapi aku lupa sama sejarah bangsa sendiri. Jadi ya siapa bilang gitu kan, suka K-pop bikin gak nasionalis. Suka K-pop ini tuh justru membuat aku berkeinginan untuk belajar tentang sejarah negeri sendiri. Nah, baca-baca buku sejarah ini aku mulai dari topik yang dekat dengan aku. Kayak sejarah masuknya Islam ke Indonesia kayak apa, dan nenek moyang bangsa Indonesia itu siapa. Aku mulai dari hal-hal yang dekat dari aku biar aku nggak bosen waktu baca bukunya. Aku baca buku dulu itu judulnya ada yang sejarah Islam di Indonesia dan juga Kala Desa. Habis gitu muncul rasa penasaran ke sejarah dunia. Jadi aku baca buku yang judulnya Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda karya Ernest Gombrich. Nah, waktu baca buku itu kan bukunya 300 halaman ya, itu tuh memuat sejarah dunia dari mulai terbentuknya bumi sampai dengan tahun 1942. Nah, di rentang waktu itu kan ada sejarah Islam juga tuh. Nah, karena isinya sejarah dunia untuk pembaca muda itu cuman singkat-singkat, jadi nggak dijelasin secara lebih mendalam. Terus akhirnya aku beli buku dari Puncak Baghdad, Sejarah Dunia versi Islam karya Tamim Ansori. Menurut aku buku itu tuh bagus banget, karena aku jadi tahu lebih banyak tentang gimana sejarah Islam setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin berakhir. Terus rasa penasaran ke sejarah Nusantara tuh bangkit lagi gitu. Jadi aku beli buku Nusantara karyanya Bernard H.M. Flekke. Nah, buku Nusantara ini membahas
tentang sejarah Indonesia dari mulai kerajaan Hindu-Buddha sampai dengan tahun 1941. Kemudian setelah 1941 itu nggak dijelasin lagi, jadi aku baca buku yang judulnya Nasionalisme dan Revolusi Indonesia. Buku itu membahas tentang kepemimpinan Presiden Soekarno. Terus setelah Presiden Soekarno dilengsarkan sama Orde Baru, di buku Nasionalisme dan Reformasi Indonesia itu nggak dibahas. Jadi aku lanjut baca buku Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia. Niatnya pengen tahu kejadian 30 September 1965, tapi ternyata di buku itu nggak dibahas kejadian itu. Malah aku dapet pengetahuan baru kenapa bisa keturunan Tionghoa itu dijarah. Terus aku juga dapat pengetahuan tentang siapa-siapa saja konglomerat yang terlibat dengan pemerintahan pada masa itu. Bukunya menurut aku berat, cuman pengetahuan yang aku dapat itu kayak ya worth it lah ya. Sejarah dunia udah, sejarah Indonesia udah, tinggal sejarah Asia Tenggara. Nah, aku sebenarnya punya buku sejarah Asia Tenggara, cuman belum aku baca. Jadi masih dipinjam sama saudaraku. Rencananya sih tahun depan aku mulai baca buku sejarah Asia Tenggara. Karena tahun ini aku udah nggak sanggup kalau disuruh baca buku sejarah. Oh iya, aku juga pernah baca buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto. Nah, di buku ini aku jadi lebih tahu gimana Wali Songo itu ditilik dari bukti-bukti sejarah yang ada. Nah, tujuannya Agus Sunyoto membuat buku Atlas Wali Songo ini biar Wali Songo itu tidak menjadi legenda belaka di masa depan. Nah, Agus Sunyoto ini jadi salah satu sumber konsultasi film Sultan Agung, Tahta, Perjuangan, dan Cinta. Nama Agus Sunyoto ada di credit scene film Sultan Agung itu. Buku sejarah lain yang tahun ini aku baca judulnya Bedil, Kuman, dan Baja karya Jared Diamond. Dan aku ngerasa buku ini tuh the best book that I read this year. Karena setelah baca buku Bedil, Kuman, dan Baja itu, aku jadi tahu gitu kenapa dunia pertama itu dikuasai sama orang-orang kulit putih. Terus buku Jared Diamond lain yang aku baca judulnya Collapse. Nah, kalau Bedil, Kuman, dan Baja itu kan membahas tentang bangkitnya peradaban dunia. Nah, kalau Collapse itu sebaliknya, membahas beberapa peradaban manusia yang runtuh. Sebenarnya ada dua lagi bukunya Jared Diamond yang aku punya, judulnya Upheaval, yang membahas tentang bagaimana beberapa bangsa dunia menghadapi krisis. Terus ada juga yang judulnya Evolusi Reproduksi Manusia. Cuman dua buku ini belum aku baca. Bicara soal buku yang belum aku baca, ada lagi buku yang judulnya Kepulauan Rempah-Rempah karya M. Adnan Amal. Buku ini aku beli setelah aku membaca buku Sejarah Rempah karya Jack Turner. Nah, di buku Sejarah Rempah ini dijelaskan tentang rempah-rempah yang ada di Eropa. Sementara kepulauan sumber rempah-rempah itu berasal, itu nggak dijelasin. Jadi aku penasaran sama kepulauan rempah-rempah pada masa itu. Selain tentang sejarah, aku juga tertarik dengan buku-buku pengetahuan umum, khususnya pengetahuan alam. Jadi beberapa ensiklopedia National Geographic itu nggak luput dari bidikan aku. Aku punya beberapa ensiklopedia National Geographic kayak Sciencepedia, terus Faunapedia, Antariksapedia, Lautpedia, sama Dinopedia. Self-improvement juga masuk ke genre yang aku suka. Jadi aku punya beberapa buku self-improvement, dan kalau misalnya aku lagi down gitu suka baca-baca buku self-improvement itu, terus bisa membangkitkan lagi semangat yang sempat hilang. Buku-buku yang aku sebutkan tadi emang belum aku bahas reviewnya di channel ini, dan aku berencana untuk mereviewnya di episode-episode mendatang. Jadi untuk hari ini cukup sekian, terima kasih sudah nonton. Bye.